semua, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya mau membacakan cerita tentang Culapantaka, yaitu yang terdapat dalam buku Dhammapada Atthakatha yang seperti ini nih. Ini itu kisah-kisah Dhammapada Atthakatha. Oke, kita mulai. Ini tentang syair 25 di halaman 244. Nah, bagi kalian yang ingin ikut membacanya, boleh buka halaman 44 ya. Nah, sebelum saya lanjut membacakan ceritanya, jangan lupa ya di komen, di like, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita mulai. Bendahara kerajaan di Rajagaha mempunyai dua cucu laki-laki bernama Mahapantaka dan Culapantaka. Mahapantaka yang tertua selalu menemani kakeknya mendengarkan khotbah Dhamma. Kemudian Mahapantaka bergabung menjadi murid Sang Buddha. Culapantaka mengikuti jejak kakaknya menjadi biku. Tetapi karena pada kehidupan yang lampau, pada masa keberadaan Buddha Kasapa, Culapantaka telah menggoda seorang biku yang sangat bodoh. Maka dia dilahirkan sebagai orang dungu pada kehidupannya saat ini. Dia tidak mampu mengingat meskipun hanya satu syair dalam 4 bulan. Mahapantaka sangat kecewa dengan adiknya dan mengatakan bahwa adiknya tidak berguna. Suatu waktu, Ciwaka datang ke wihara, mengundang Sang Buddha dan para biku yang ada untuk berkunjung makan siang di rumahnya. Mahapantaka yang diberi tugas untuk memberitahu para biku tentang undangan makan siang tersebut mencoret Culapantaka dari daftar undangan. Ketika Culapantaka mengetahui hal itu, dia merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk kembali hidup sebagai perumah tangga. Mengetahui keinginan tersebut, Sang Buddha membawanya dan menyuruhnya duduk di depan ganda kuti. Kemudian beliau memberikan selembar kain bersih kepada Culapantaka dan menyuruhnya untuk duduk menghadap ke timur dan menggosok-gosok kain itu. Pada waktu bersamaan, dia harus mengulang kata Rajoharanam yang berarti kotor. Sang Buddha kemudian pergi ke tempat kediaman Ciwaka menemani para biku. Culapantaka mulai menggosok selembar kain tersebut sambil mengucapkan Rajoharanam. Berulang kali kain itu digosok dan berulang kali pula kata-kata Rajoharanam meluncur dari mulutnya. Berulang dan berulang kali. Karena terus-menerus digosok, kain tersebut menjadi kotor. Melihat perubahan yang terjadi pada kain tersebut, Culapantaka tercenung. Ia segera menyadari ketidakkekalan segala sesuatu yang berkondisi. Dari rumah Ciwaka, Sang Buddha dengan kekuatan supranaturalnya
mengetahui kemajuan Cula Pantaka. Beliau dengan kekuatan supranaturalnya menemui Cula Pantaka, sehingga seolah-olah beliau tampak duduk di depan Cula Pantaka dan berkata, "Tidak hanya selembar kain yang dikotori oleh debu. Dalam diri seseorang ada debu hawa nafsu, raga, debu keinginan jahat, dosa, dan debu ketidaktahuan, moha. Seperti ketidaktahuan akan 4 kesunyataan mulia. Hanya dengan menghapuskan hal-hal tersebut, seseorang dapat mencapai tujuannya dan mencapai arahat." Cula Pantaka mendengarkan pesan tersebut dan meneruskan bermeditasi. Dalam waktu yang singkat, mata batinnya terbuka dan ia mencapai tingkat kesucian arahat. Bersamaan dengan memiliki pandangan terang analitis, maka Cula Pantaka tidak lagi menjadi orang dungu. Di rumah Jiwaka, para umat akan menuang air sebagai tanda telah melakukan perbuatan dana. Tetapi Sang Buddha menutup mangkoknya dengan tangan dan berkata bahwa masih ada biku yang ada di wihara. Semuanya mengatakan bahwa tidak ada biku yang tertinggal. Sang Buddha menjawab bahwa masih ada 1 orang biku yang tertinggal dan memerintahkan untuk menjemput Cula Pantaka di wihara. Ketika pembawa pesan dari rumah Jiwaka tiba di wihara, dia menemukan tidak hanya 1 orang, tetapi ada 1000 orang biku yang serupa. Mereka semua diciptakan oleh Cula Pantaka, yang sekarang telah memiliki kekuatan supranatural. Utusan tersebut kagum dan dia pulang kembali dan melaporkan hal ini kepada Jiwaka. Utusan itu kembali diutus ke wihara untuk kedua kalinya dan diperintahkan untuk mengatakan bahwa Sang Buddha mengundang biku yang bernama Cula Pantaka. Tetapi ketika dia menyampaikan pesan tersebut, 1000 suara menjawab, "Saya Cula Pantaka." Dengan bingung, dia kembali ke rumah Jiwaka untuk kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya, dia disuruh kembali ke wihara. Kali ini, dia diperintahkan untuk menarik biku yang dilihatnya pertama kali mengatakan bahwa dia adalah Cula Pantaka. Dengan cepat, dia memegangnya dan semua biku yang lain menghilang. Dan Cula Pantaka menemani utusan tersebut ke rumah Jiwaka. Setelah makan siang, seperti yang diperintahkan oleh Sang Buddha, Cula Pantaka menyampaikan khotbah Dhamma. Khotbah tentang keyakinan dan keberanian, mengaum bagaikan raungan seekor singa muda. Ketika masalah Cula Pantaka dibicarakan di antara para biku, Sang Buddha berkata bahwa seseorang yang rajin dan tetap pada perjuangannya akan mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 25 sebagai berikutnya. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri
yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Nah, demikian guys ceritanya tentang Biku Culapantaka. Cerita tentang Biku Culapantaka ini saya ingat waktu pertama kali dulu mengajar di sekolah minggu, yaitu waktu saya umurnya masih SD kalau nggak salah. Sudah belajar bercerita, tapi ya seadanya aja, cuma cerita baca seperti sekarang. Nah guys, pesannya yaitu kita jangan pernah meremehkan diri kita sendiri bahwa eh, kita tuh mungkin tidak pintar, tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Tapi selama kita mau berusaha, disiplin, tekun, seperti Biku Culapantaka tadi, maka kita akan bisa meraih impian atau cita-cita kita. Jadi jangan pernah menyerah. Mungkin kadang-kadang dalam hati kita tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa sih hidup kita tuh pada saat sekarang mungkin kita merasa hidup kita tuh paling tidak beruntung dari eh, hidup orang di luar sana. Tapi kita tidak tahu ya, setiap orang mengalami kehidupan up and down yang berbeda-beda. Jadi hmm, rintangan, kesuksesan setiap orang tuh berbeda. Ada yang mengukur kesuksesan itu dengan uang. Terus ada yang mengukur kesuksesan dengan eh, pencapaian sesuatu, atau ketika dia sudah mencapai cita-citanya dia disebut sukses, atau kesuksesannya mungkin dia punya rumah yang gede atau bisa membahagiakan orang tua, itu juga sudah bisa disebut sukses. Dan ada juga yang kenapa sih kita tidak sukses-sukses. Nah, eh jangan langsung putus asa ya, karena kan kita percaya bahwa ajaran karma, tabur tuai, apa yang kita perbuat pasti akan kembali ke kita. Selama kita banyak melakukan perbuatan baik di kehidupan sekarang, mungkin tidak di kehidupan ini kita berbahagia, mungkin bisa kehidupan selanjutnya. Setidaknya kita punya tabungan karma baik. Nah, oke guys, begitulah kira-kira ceritanya. Jadi, apapun yang terjadi pada saat sekarang, di masa-masa sulit sekarang, nah kalau kita mempunyai sahabat yang lagi susah, kita perlu bantu. Kalau kita ada, ya bantu dengan uang. Kalau nggak punya uang, bantu dengan tenaga atau bantu dengan nasihat. Jangan jadi orang yang bermuka dua ya. Misalnya kan kita punya nih sahabat. Kalau kita sahabat sedang ada masalah, nanti di sini kita bicara baik-baik, katanya mau dukung apa, tapi di belakang kita dia ngomongin atau menjatuhkan kita. Ya. Oke guys, tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk menambah semangat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai jalan Dhamma, atau untuk belajar ya, mengambil nasihat-nasihat baik, kalian perlu membaca nih kisah-kisah dari Dhammapada. Biasanya sih enak dibaca sebelum tidur. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.